Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tati Ekawati Permana dalam bahasan kita kali ini, yaitu mengenai personal branding. Di dalam kehidupan public relation, tentunya citra itu menjadi hal yang luar biasa ya, yang menjadi pokok perhatian seorang public relation. Karena tujuan daripada public relation adalah ingin menciptakan citra yang positif atau image yang positif, baik itu untuk pribadi seseorang ataupun organisasi dan kelompok. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai personal branding ya. Personal branding ini akan membantu atau membuat image daripada seseorang atau perusahaan ini menjadi lebih kuat ya. Nah, personal branding adalah sesuatu hal yang memang sangat penting dilakukan oleh seseorang ya, baik itu mewakili dirinya sendiri ataupun perusahaan. Di sini di dalam personal branding kita meredesign self image kita atau kita merancang kembali citra diri kita ya. Nah, bagaimana cara untuk merancang pribadi kita ini? Kita melakukan hal-hal yang menjurus kepada akan dibawa kemana image atau citra kita. Nah, bagaimana kita menonjolkan satu image atau citra diri kita ya? Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki nilai unik ya, keunikan atau spesial yang tidak dimiliki orang-orang lain. Nah, disitulah kita tonjolkan keunggulan-keunggulan yang ada di dalam diri kita. Nah, apa saja itu ya? Keunggulannya ini biasanya adalah jiwa pemenang ya, jiwa tangguh kita ya. Kemudian di sini sesuatu hal yang unik dari diri kita ya, yang orang lain tidak ada. Kemudian sesuatu yang spesial mengenai kompetensi atau keahlian kita. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk membangun personal branding ini. Yang pertama adalah kenali diri kita ya. Kenali diri kita ini, kita harus bisa mengetahui atau menilai diri kita ya. Who I am ya, siapa diri kita, apa ketertarikan kita ya. Kemudian bagaimana kita mempunyai keterampilan dan kemampuan ya, apa yang spesifiknya, apa yang menjadi kemampuan daripada keunggulan kita. Kemudian bagaimana personality kita, kredibilitas kita, integritas kita ya. Nah, ketika itu kita bisa mengenali, kita akan coba mengembangkan mana yang menjadi keunggulan-keunggulan dari kita ini yang harus kita kembangkan. Nah, setelah itu adalah kita coba untuk menyadari itu, kemampuan tadi, keunggulan tadi, kembangkan lagi kompetensi kita, dan sebarluaskan, publikasikan supaya orang tahu apa keahlian kita, apa kompetensi kita. Tunjukkan dengan cara yang positif. Nah, untuk di era sekarang ini sangat mudah untuk mempublikasikan kelebihan yang kita miliki ya, dengan bantuan media sosial. Kita tinggal mengemas kontennya saja, kemudian kita publikasikan. Atau ketika kita mempunyai kesempatan untuk berbicara, untuk menunjukkan keahlian kita, kemampuan kita, kompetensi kita, disitulah kita sedang membranding diri kita, menunjukkan pada orang-orang bahwa kita mempunyai sesuatu hal yang unik, yang spesial, yang merupakan keunggulan kita dan publik harus tahu. Kemudian setelah itu adalah bagaimana kita mengembangkannya ya, sesuatu hal yang tadi, kemampuan kita, keahlian kita. Lakukan berulang-ulang secara konsisten ya. Fokus, kembangkan, berlatih ya. Kemudian kemas di dalam suatu konten yang betul-betul konsisten sehingga kita layak untuk disebut ekspor. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita secara konsisten untuk mengembangkan kredibilitas kita, melakukan kegiatan-kegiatan yang sama secara rutin ya,
yang memang kegiatan ini menggambarkan bahwa itu adalah kredibilitas kita, sehingga nanti kita akan dijadikan sesuatu yang memang menempel dengan diri kita ya, atau identik dengan diri kita. Seperti contoh adalah Mbak Im Wong, seorang artis ya yang sering sekali membuat konten-konten mengenai bagaimana kepeduliannya terhadap sesama ya, sehingga di sini kegiatan itu dilakukan berulang-ulang dan dikembangkan dengan berbagai macam konten, dan akhirnya Mbak Im Wong berhasil menjadi seseorang artis yang memang mempunyai branding bahwa Mbak Im Wong adalah seorang artis yang peduli dengan sesama. Begitu juga dengan Bapak Jokowi ya, Bapak Presiden kita sangat baik dalam membranding dirinya ya. Ketika Bapak Jokowi sering kali menggunakan pakaian putih ya, pakaian panjang putih, kemeja putih yang digulung lengannya, yang menggambarkan bahwa kerja gitu ya. Nah, kemudian juga Bapak Jokowi sering belusukan ya ke daerah-daerah, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat Indonesia. Nah, ini dilakukan terus menerus berulang-ulang ya, kemudian juga dikembangkan ya. Nah, akhirnya Bapak Jokowi di sini berhasil mempunyai self branding yang positif ya. Di sini Bapak Jokowi diidentikan dengan kepala negara yang memang peduli terhadap masyarakat di kelas bawah begitu. Nah, di dalam membranding diri kita di sini tentunya kita harus mengembangkan terus atau berkreativitas mengenai keahlian, kompetensi yang kita punya, bagaimana terus dikembangkan, dan jangan lupa untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang akan menunjukkan bahwa inilah branding kita ya. Jadi di sini jelas terlihat bahwa pembentukan dari personal branding itu membutuhkan satu komitmen ya, kemudian perhatian yang serius dan maksud yang positif serta konsisten, sehingga apa yang kita lakukan secara berulang-ulang secara positif ini akan diidentikan dengan diri kita. Kemudian di sini jangan pernah menyerah atau jangan pernah bosan untuk melakukan hal itu terus-menerus ya, berulang-ulang, karena personal branding adalah suatu proses yang panjang sampai kita menemukan atau terbentuk personal branding kita secara utuh ya. Dan personal branding ini sangat penting kita lakukan di zaman sekarang ini ketika persaingan semakin ketat ya, sehingga kita memerlukan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya, sehingga kita akan dilihat, akan diingat, dan yang paling penting akan diberikan brand yang positif. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.